Baik, kita mulai ya, teman-teman. Oke, untuk kompetensi manajerial itu ada 8 yang ditanyakan, dari mulai integritas, kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi teman-teman akan disuguhkan dengan soal sebanyak 25 soal terkait dengan 8 subbahasan ini untuk manajerial. Saya anjurkan pada teman-teman untuk mengerjakan itu dari mulai manajerial, kemudian sosiokultural, dan baru kemudian kompetensi teknis. Kenapa? Karena biasanya nggak cukup waktunya di manajerial sosiokultural kalau ke teman-teman mengerjakan teknis dulu. Jadi kita bisa lihat dari nomor 91 sampai 115 itu adalah manajerial, 116 sampai 135 itu adalah sosiokultural, dan 1 sampai 90 itu baru soal kompetensi teknis. Nah, di sana penting sekali teman-teman untuk membuat strategi karena banyak sekali yang waktunya nggak cukup, ya, waktunya nggak cukup. Jadi harapan saya semua selesai dalam waktu manajerial sosiokultural itu selesai dalam waktu 15 menitan, 15 menit ya, tentunya harus cepat. Dan 90 menit waktu maksimal di kompetensi teknis itu digunakan 60 menit atau sampai 70 menit. Jadi ada sisa beberapa menit yang bisa digunakan untuk mereview sebelum waktu ke wawancara selesai atau masuk ke wawancara. Baik, apa yang dicari di kompetensi manajerial? Yaitu yang pertama integritas. Integritas adalah konsistensi atau konsisten perilaku selaras dengan nilai norma atau etika organisasi dan jujur. Itu integritas. Jadi ada integritas itu ya kita pilih. Nah, dan di manajerial ini lebih cenderung kepada, saya ulangi ke atas ya. Coba perhatikan di atas. Menilai penguasaan pengetahuan keterampilan sikap perilaku berorganisasi. Jadi fokusnya itu kepada kepentingan organisasi. Jadi bagaimana kita menjalankan organisasi dengan baik. Itu fokusnya ke sana. Jadi dengan kata lain gampangnya adalah mana yang terbaik untuk organisasi. Itu jawabannya. Jadi Anda cari. Dan itu tidak harus menjadi bagian dari kepribadian Anda, karena di sini yang dicek adalah pengetahuan, bukan Anda sedang mengikuti psikotes, bukan, tetapi ini sedang mengecek bagaimana pengetahuan Anda, mana nilai-nilai yang sangat menguntungkan bagi organisasi. Nah, ada 5 level. Saya bilang ada 5 level ya. Level pertama, saya melakukan sesuatu sesuai dengan nilai norma. Itu level pertama. Saya melakukan sesuatu dengan mengajak teman kerja. Itu level kedua. Saya saat saya menjadi pimpinan. Jadi saya melakukan sesuatu ketika saya menjadi pimpinan. Kemudian situasi di mana organisasi ada dalam kondisi situasi kerja yang patuh. Kemudian di akhir level yang paling tinggi adalah saya menjadi role model. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan eh, ada optionnya satu tentang Anda melakukan menjalankan aspek integritas. Kalau yang kedua jawabannya tentang mengajak orang lain, maka Anda memilih mengajak orang lain dibanding hanya bertindak sendirian. Karena mengajak orang lain itu nilainya lebih tinggi dibanding mengajak dengan rekan kerja. Ya, kebalik.
Mengajak orang lain itu lebih tinggi dibanding dengan bertindak sendiri. Begitu pula saat Anda memimpin menjadi orang-orang yang berintegritas itu lebih tinggi daripada hanya mengajak. Mengajak itu lebih rendah daripada memimpin. Kemudian tentu situasi yang patuh itu lebih tinggi dibanding Anda mengajak pada saat Anda pemimpin. Anda menjadi suri teladan itu lebih tinggi posisinya dibanding hanya di lingkungan yang patuh. Yang patuh itu bisa karena eh, koersi, paksaan, tapi kalau sudah role model, Anda menjadi contoh bagi integritas bagi karyawan Anda. Nah, kemudian yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, komitmen, saling membantu, menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala bentuk sumber daya. Yang paling tinggi adalah saya menjadi panutan. Kemudian di bawahnya buat komitmen bersama. Ketiga, tim yang kuat. Keempat, ada bantu rekan yang kesusahan. Yang kelima, bertindak untuk sendiri. Jadi nilai yang paling rendah adalah bertindak untuk diri sendiri. Oke. Kemudian komunikasi. Tentunya di komunikasi itu bagaimana kita bisa menjelaskan secara sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara sesuai yang baik, lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang pertama hanya memberikan info yang jelas, yang kedua aktif, yang ketiga terampil dan berkomunikasi, kemudian dan yang keempat mampu mengajak orang lain, mempersuasif orang lain, dan yang kelima tentunya adalah komunikasi terbuka. Jadi mampu melakukan komunikasi terbuka. Kemudian yang keempat ya, orientasi pada hasil. Kemampuan mempertahankan komitmen yang tinggi. Artinya di sini kalau Anda sudah ditugaskan mengerjakan sesuatu, maka itu harus sudah selesai, harus selesai. Harus bisa bertanggung jawab, harus mampu menganalisis, mengidentifikasi resiko, peluang dengan menggunakan keterhubungan data ya. Kemudian yang pertama, level pertama kerja sesuai SOP, kerja metode aktif, target kerja lebih menantang, melebihi target, mutu optimal itu level-levelnya. Jadi dengan memberikan mutu optimal itu lebih tinggi dari SOP itu nilainya. Jadi pilihlah yang menunjukkan mutu ya. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan publik, yaitu melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, kemudian pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, tidak berpengaruh terhadap kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Kemudian mengikuti yang pertama mengikuti standar sama ya untuk diri sendiri. Yang di atas adalah pelayanan publik terjamin. Jadi semakin tinggi Anda melakukan maka ini semakin tinggi nilainya. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Nah, di sini bagaimana Anda bisa mengembangkan diri sendiri terus berkembang, tumbuh dan berkembang. Belajar mandiri itu adalah terendah, tetapi menginspirasi itu tertinggi. Jadi ada di rentang itu. Jadi kalau membimbing lebih tinggi dari belajar mandiri, mengembangkan orang lain di sekitar itu lebih bagus. Jadi mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk eh, melakukan pendidikan itu lebih baik. Ya, mengelola perubahan, gampangnya mengelola perubahan, siapa yang paling cepat berubah ya, siapa yang paling cepat berubah, siapa yang bisa menggerakkan perubahan. Itu yang paling bisa menggerakkan perubahan adalah dia yang memiliki nilai yang tinggi. Tapi hanya ikut arahan, oh harus ini ya. Dia tidak maksimal ya. Itu kemudian selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, di sini ada pengambilan keputusan ya.
Mengambil keputusan tentunya mengumpulkan informasi dan membuat solusi itu lebih tinggi. Nah, itu level-levelnya seperti itu ya. Level-levelnya seperti itu. Jadi mengutamakan membuat solusi itu lebih tinggi dibanding di bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal. Silakan dijawab, dibaca sebentar, dijawab. Silakan. Sorry, Silakan teman-teman, jawabannya. Kan, coba cek. Silakan. Baik, kita cek jawabannya. Saya cek dulu jawaban Anda. Ya, B, 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 C, C. Wah, ini masih berantakan. Masih berantakan. Masih berantakan jawabannya ya. Masih berantakan. Sebentar, kita cek. Oke, masih berantakan. Coba saya cek B, B, C, A. Yang benar mau B, mau C. Coba kita lihat. Saya diminta untuk saya diminta untuk melembur kerja, sedangkan sudah berjanji kepada anak saya mengantar ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah, nah ini kan pelayanan nih. Biasa kalau pelayanan, utamakan kepentingan publik. Kepentingan publik. Utamakan kepentingan publik ya. Jadi kepentingan publiknya apa di sini? Kepentingan publiknya apa di sini? Kepentingan publiknya apa di sini? Ayo, silahkan. Kepentingan publiknya. Sebentar. Berpura-pura sakit, meminta pimpinan mengantarkan saya kemudian balik ke kantor, menghubungi anak saya menjelaskan agar naik saksi saja. Lembur. Jadi jawabannya adalah yang penting, yang mana yang penting. Ingat tadi saya berpesan kepada Anda, utamakan dalam hal ini utamakan kepentingan apa? Utamakan kepentingan eh kepentingan organisasi. Susah bener ngomong. Jadi kalau kepentingan organisasi yang mana teman-teman? Yang kepentingan organisasi yang mana teman-teman? Kalau begitu kepentingan organisasi yang mana? Iya, jawabannya adalah C. Satu, siapa tuh yang
Jong siapa tuh yang dapat Jong? Bukan berarti Anda tidak dapat nilai loh ya, tapi Anda yang C ini adalah nilai maksimal. Itu ya. Saya inginnya Anda dapat nilai maksimal. Baik, nomor selanjutnya. Silakan. Pimpinan perusahaan Anda harus bisa belajar cepat, belajar membaca cepat. Semuanya ini sama, gak ada yang dikasih tahu. Soalnya kita mau dia yang mana. Kenapa? Latihan Anda belajar cepat. Jawabnya kasih, oh nomornya nggak ada ya. Saya lupa ngasih nomor. Oke, yang ini jawabannya pemimpin perusahaan apa ini nggak tutup ini. Yang Anda kenal super sibuk dan sangat menghargai setiap waktu yang dilalui. Suatu ketika Anda diminta untuk menyampaikan kondisi dan statistik keuangan perusahaan terkini dengan sesingkat mungkin karena pimpinan Anda yang akan mengambil keputusan segera. Bagaimana cara Anda menyampaikannya? Ah, ini kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi, menyampaikan dengan bahasa yang mudah mengerti, singkat, langsung, ini permasalahan, menyampaikan bentuk grafik, presentasi, tertib, dengan singkat. Perusahaan dengan super sibuk. Ah, berarti kemampuan berkomunikasi. Yang menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang mana? Kita cek jawabannya adalah, nih. Kok bisa ya? Kok bisa ya B? Coba lihat telaah. Suatu ketika Anda diminta untuk menyampaikan kondisi dan statistik keuangan. Statistik keuangan apakah bisa dengan bahasa yang mudah dimengerti? Bisa, cuman akan lebih nyaman kalau statistik itu dalam bentuk grafik, lebih nyaman ya, dalam bentuk grafik. Namanya juga statistik. Gimana ceritanya statistik nggak. Jadi kadang-kadang kita perlu logika yang jelas ya, logika yang benar-benar eh, bisa masuk akal itu, logika yang bisa masuk akal. Ini adalah kemampuan bagaimana Anda menyampaikan gagasan. Kalau bahasa orang akan berpikir, berpersepsi dengan bahasa dia sendiri. Tapi kalau dengan grafik dilihat, oh ini naik, ini turun ya, udah jelas itu ya. Itu ya. Oke, nomor selanjutnya. Nih, nomor selanjutnya. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah, apa yang dijelaskan? Ayo, yang mana? Biasa, biasakan, biasakan. Ini triknya ya. Biasakan kalau ada yang marah-marah, kalau Anda membuat orang menunggu, kalau Anda membuat orang melakukan sesuatu untuk Anda, maka Anda harus bilang minta maaf terlebih dahulu. Di sini ada orang yang memarahi. Nah, ini berarti harus Anda minta maaf. Tetapi Anda pun harus menjaga harga diri Anda. Anda harus menjelaskan. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Misalnya, contoh, kasus Anda misalnya, ini kan belum tentu Anda yang salah. Jangan berjanji lah, wong yang rusaknya pintar kantor, kenapa Anda yang harus sibuk? Ya, ya, kita jelaskan. Gak boleh Anda nunduk pada orang lain. Gak boleh. Ya, harus ada penjelasan dari apapun yang Anda lakukan, harus ada penjelasan. Tetapi ya normanya adalah minta maaf dulu. Kalau Anda ke bank, Anda disuruh nunggu karena mau tanda tangan, harus tanda tangan oleh manajernya kan. Mohon maaf Pak, sudah menunggu. Terima kasih. Nah itu juga sama. Ya, itulah pelayanan publik judulnya. Ya. Kemudian nomor selanjutnya nih.
Anda bekerja sebagai customer service di RSUD. Ketika Anda sedang asik bekerja, tiba-tiba ibu tua ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anak yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mengambil keputusan dan keputusan itu harus diambil dengan sebaik-baiknya. Jawabannya adalah tentu Anda memanggil orang aja, ya. Itu lebih masuk di akal. Menjelaskan ada orang lain nggak yang bisa diajak bicara? Jangan dia, ya, gitu ya. Clear. Nah, selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai perusahaan. Perusahaan meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui web. Namun, jenis pekerjaan Anda sering dihadapkan terhadap pengisian sinyal laporan kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana sikap Anda? Anda nggak boleh cari alasan. Jadi jawabannya adalah, kalau gua tidur aja langsung. Jawabannya D, ya bener. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan. Itu Anda bisa dengan cepat loh ya. 20 detik Anda itu. Itu. Masya Allah Anda bisa deh. Insya Allah Anda bisa. Semangat, semangat teman-teman, semangat. Ya. Baik, selanjutnya. Anda bekerja sesuai SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang pada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di SOP up yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah, Pak, kalau tidak ada di SOP katanya kan judulnya kan gitu. Gampangnya itu. Ya, jawabannya silakan bergerak cepat. Ini melatih kecepatan, minta bos ya. Mungkin nggak si bos diminta Anda. Kalau pada saatnya yang ini situasi kalian sudah terima semuanya. Ah, jawabannya adalah. Nah, logikanya gini. Ada mana? Namun, terkadang dalam kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan? Iya, kalau meminta pun kalau tidak ada, ya Anda harus bergerak sesuai dengan visi perusahaan supaya permasalahan cepat terselesaikan. Gitu. Jadi, Anda bergerak sesuai dengan visi perusahaan. Baru kemudian minta direvisi SOP-nya. Gitu logikanya, teman-temanku. Lanjut. Gak jelas, oi. Anda diutus oleh pimpinan kantor untuk bertugas sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi dan sebagai masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum tentu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut pada Anda sebagai tuntutan program Nawacita. Nawacita harus karena Astacita ya. Yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah apa yang harus dilakukan dulu? Eh? Jawabannya tentunya adalah A. Edukasi dulu orang. Jangan dulu main gabret ya. Jebret. Itu ada yang main koordinasi dengan Malaysia. Ya kalau memang koordinasi gimana kalau orang tidak teredukasi dengan baik. Repot kita. Next. Masih panjang cerita kita nih. Dan dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapi pekerjaan kita? Yo, silahkan, silahkan.
Ya kan saya sih 2 menit dulu ya. Saya off dulu 2 menit ini. Baik, kita lanjutkan. Ayo nomor teknologi informasi. Terkait dengan teknologi informasi ini, jawaban Anda ada yang A, ada yang C. Kita lihat belajar teknologi informasi ini semangat untuk memberikan kerja. Teknologi informasi dapat menjalankan tugas dengan baik. Hmm, ya. Ya, targetnya adalah memperbaiki kinerja. Ya, artinya kalau memperbaiki kinerja sekarang sudah baik kinerjanya gitu kan. Baik, nomor selanjutnya silakan teman-teman. Pahami pelan-pelan, 20 detik harus sudah selesai. Pahami. Silakan teman-teman. Beberapa hari terakhir di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan harus diselesaikan cepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang ditunda akan berpengaruh terhadap produksi yang kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluh beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Anda. Ayo jawabannya apa? Nomor ini. D, 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 D. Kita cek aja. Jawaban Anda benar. Next. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda mendapatkan sistem excellent service. Menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Yo, silakan. Pelayanan publik ya. Kita cek jawaban Anda apa? Nomor 10. Nomor 10 nomor ini. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Karena semuanya harus mendapatkan kemampuan yang sama dalam memberikan sistem excellent publik ini. Silakan nomor selanjutnya. Ketika Anda menghadapi pelanggan yang terlihat kesulitan mengisi formulir, maka sikap Anda adalah pelayanan publik ini yang paling baik, yang paling mudah, yang paling enak kalau Anda mau di pekerjaan seperti apa, ya. Ya ini kerjakan sendiri jawabannya. Kenapa? Ayo, ayo, alasannya kenapa? Alasannya.
Ketika Anda menghadapi pelanggan yang terlihat kesulitan mengisi formulir, maka tindakan Anda adalah meminta serta membantu pengisian. Kenapa nggak memandu cara pengisian dengan ramah ya? Oke, sebenarnya gimana? Karena pasti Anda harus melayani dengan orang lain ya. Melayani orang lain. Anda harus melayani orang lain. Harus melayani orang lain. Pelayanan publik kan gitu. Siapa yang bisa, siapa yang bisa ya, dia harus kita bantukan. Semua orang harus bekerja. Ya, harus bekerja. Oke. Silakan nomor selanjutnya. Anda seorang karyawan BPJS atau yang waktu itu ada seorang bapak yang anaknya sakit keras dan meminta didahulukan pengurusan BPJS-nya. Padahal banyak antri. Ayo, apa yang harus Anda lakukan? Tapi tidak mengganggu orang lain ya, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Waduh, itu apa itu? Jangan sampai mengganggu orang lain ya. Ya, meminta maaf pada orang tersebut dan dipersilakan untuk mengantar seperti orang lain. Kecuali nih, kasusnya, kecuali kalau Anda itu sedang sama-sama ngantri. Kalau sama-sama ngantri, Anda tukeran. Anda ngambil antrian dia, tapi dia juga ngambil antrian Anda. Sama, Anda kalau misalnya, kalau orang gimana ceritanya, kalau di Serobot ya semua juga ada, kalau orang ke rumah sakit itu ya repot. Ya, semuanya sakit. Ya. Nah, silakan yang ini. Iqbal adalah seorang pelayan publik, dan sudah tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayan yang tidak sesuai dengan yang nomor Iqbal, sampai membentak meja di hadapan umum. Silahkan. Yo, silahkan. Jawabannya B, 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 B. Wah, kita lihat. Ya, ya, jawabannya sudah pastilah B ya. Nggak usah banyak pusing. Kemudian selanjutnya. Yo, Pak, jawaban Anda. 20 detik, ingat. 20 detik harus sudah bisa menjawab yang benar. Kita belajar dari sekarang, latihan 20 detik. Yo, silakan. Nah, masalahnya Anda ikut pimpinan atau gimana? Nah, itu ya. Ingat, di organisasi itu adalah harus mementingkan kepentingan organisasi. Ayo, yang lainnya belum. Baik, kita cek jawaban Anda. D, 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 D. Menerima, mengambil perhatian, sadar pentingnya perhatian tersebut. Ah, pintar Anda. Benar.
Anda kalau Anda ditugaskan oleh sebuah organisasi, tidak ada kata alasan apapun untuk menolak itu aja. Bagi ASN itu adalah loyalitas yang utama itu aja. Loyalitas itu yang utama. Walaupun loyalitasnya bukan tanpa batas ya. Silakan nomor selanjutnya. Udah mulai nih. Udah mulai nih. Udah mulai mantap. Mudah-mudahan besok dapat soal yang bagus juga yang buat Anda mendapatkan nilai yang tinggi. Yo, satu orang, dua orang. Ya, target 10 orang saya buka. Jawabannya apa? Tiga orang, 8, 10. Oke, kita buka. Jawabannya macam-macam. Pelangi, ada B, ada C, ada B dan C, ada D juga. Baik, jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Bah, di perusahaan Anda baru saja mempengaruhi salah satu perangkat IT guna mempermudah karya menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah mencari informasi, belajar bersama rekan-rekan, informasi terkait pengoperasian untuk sepulang kantor. Ya, memberi, mem- mencari informasi di internet dan pelajarnya bersama-sama. Coba lihat mengajak, mengajak itu kan atau itu mengajak ya. D itu mengajak, tapi yang kedua, yang C itu bersama-sama dengan rekan. Tadi mengajak bekerja itu tiga mengajak bekerja sama-sama dalam grup itu tiga. Kalau hanya mengajak itu dua, ya begitu. Itu maksud tadi level-level yang lima itu, tiap poinnya ada lima itu maksudnya ya. Poinnya contohnya itu lebih mudah dalam eh, memahaminya. Oke, selanjutnya silakan. Oh, sudah 14 orang. Saya tinggal sebentar udah 14 orang. Wih, ada yang C. Ini siapa ini ada yang C? Baik, mari kita baca dulu. Kita baca dulu ya. Baca dulu, berapa tahun lagi Anda akan masuk usia pensiun dari salah satu instansi tempat Anda bekerja selama ini? Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan pengabdian kepada negara. Hal apa yang Anda rencanakan selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Ya, yang bagus yang mana? Ayo kita cek no jawabannya. Jadi, yang bagus itu yang paling ideal membantu orang lain. Kalau misalnya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua dengan cucu, itu hanya terbatas dengan cucu saja. Memiliki tanah berbagai strategi investasi masa tua. Buset dah, itu anda dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Membuka lapangan kerja untuk dekat dan membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang. Nah, itu ada lebih luas manfaatnya dibanding yang lainnya. Yang paling enak kan sih itu, beristirahat saja di rumah, menikmati hari tua bersama keluarga. Itu yang enak sih sebenarnya. Tapi kita nyari yang paling ideal, yang paling baik tentunya
yang paling bermanfaat bagi orang lain itu yang paling bagus. Silakan selanjutnya. Kan. Baik, kita cek. Mari cek. Ada D, ada B, ada... Wah, ini antara B dan D nih. Mari cek. Hmm, kenapa A? Ayo, cek kenapa A jawabannya. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol mewujudkan tujuan perusahaan kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun cabang baru diisi orang-orang yang baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang pertama A jawabannya. Kita cek sekarang. Apakah A itu menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif dan berprestasi diri dan meningkatkan kualitas dalam pekerjaan, memberitahukan mereka pengalaman baru tersebut terkait pekerjaan yang harus dikerjakan, menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan, meminta untuk bekerja maksimal. Memberitahukan terkait pekerjaan yang harus dikerjakan, karena ini baru-baru ya. Nah, ini kira-kira mana yang ini kan yang menunjukkan cepat berubah, yang menunjukkan cepat berubah, kemampuan cepat beradaptasi. Yang mana? Yang mana? Yang kemampuan cepat beradaptasi. Ya, yang beradaptasi yang mana? Meminta bekerja maksimal, oh ya, ya nggak bisa juga seperti itu. Boleh, tapi yang diminta adalah di sini kan yang baru. Jadi triknya itu bagaimana Anda beradaptasi, merubah semuanya. Jadi ditanya pada orang-orang yang mampu mengajak, berinisiatif, berimprovisasi untuk meningkatkan kualitas dalam bekerja. Jadi A benar. Kemudian selanjutnya, lanjut, next. Kita masih banyak soalnya nih. Sampai berapa ya nih? Kita masih dari 27 nih. Dari 58. Tenang, masih ada 30. 30 plus lain lagi. Tenang ya, nggak keburu-buru, nyantai aja. Kan ujiannya juga tuh sampai apa ya? Sampai sampai Anda mendapatkan pola ya. Oh, gini cara ngajainnya. Sampai Anda seperti itu. Jangan menghafal soal. Karena ujian itu sampai tanggal berapa? 22 sampai tanggal 12 ya kalau nggak salah. Berapa ya? 12 Mei ya. Sampai sana ya. Ya kan. Keluarga saya tuh ada yang berangkat tuh, yang keluar berangkat tanggal 15 Mei naik haji. Mohon doanya ya. Nggak dipermudah. Oke ya. Wah, ini memerlukan konsentrasi ini. Wah, sudah ternyata C jawabannya. Pemimpin sendiri memberikan pembekalan. Ini kenapa C jawabannya? Kenapa di sini ada? Di sisi lain perusahaan sedang sibuk memungkinkan hal tersebut. Uangnya repot. Jadi kalau bermasalah maka pimpinan harus turun langsung. Oke, silakan. Yang ini lupa gak kelihatan sama saya.
Kan nomor ini, nomor saya playing musik segala. Ada D, ada as. Karena suatu hal yang saya harus berganti bekerja, berbagi bekerja, berganti pekerjaan. Yang saya lakukan di tempat kerja yang baru adalah, ayo, jawabannya apa? Langsung terjun atau mencoba mengenali teman. Yang pertama kali ditanya juga, mencoba mengenali teman, nah, sistem kerja, sistem dulu pelajari dulu dan langsung main robot aja, ntar anak diusir. Siapa lo katanya. Oke, nomor selanjutnya. Nanti ini materi-materinya saya berikan ya pada Anda, tenang. Ini baru halaman lima, ini berapa, 56 ya? Oh, ada 56. Tapi apa nggak bener? Anda tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru. Maka sikap Anda adalah, oh, D. Memberikan tugas, sebaiknya menjelaskan. Kami mengerjakan bersama-sama dengan kami dan jawaban C udah jelas. Mandiri, mandi sendiri. C lebih baik daripada D. Menunjukkan bahwa Anda kemampuan melaksanakan tugas. C. Kemudian terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari jam 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Ada pekerjaan tetap dapat diselesaikan. Hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pimpinan unit adalah jadi jawabannya ayo nomor, saya tunggu sampai dengan 10. Sesuai dengan 10. C. Kali banyaknya C. Menjalani penjalanan tersebut. Nah, coba coba perhatikan. Coba perhatikan banyak yang salah di sini. Memberikan koordinasi bagi karya untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Agar pengen tetap dapat terselesaikan, hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pemimpinan adalah menjalani jam kerja tersebut dengan santai aja lagi. Kalau ngerjain nggak usah repot-repot, nikmati aja. Kenapa tidak pilih C? Memberikan koordinasi karyawan. Ya, karyawannya juga sudah bagus judulnya. Ngapain Anda harus repot-repot ngordinir? Ya udah dijelasin nih aturannya. Jadi kalau karyawan yang bagus ya dia akan cepat berubah. Kemampuan kecepatan beradaptasi maksudnya di sini. Ya jalan, kalau ada perubahan ya jalani secepatnya. Jangan terpaksa. Ya. Nah, silakan. Pada saat Anda sedang mengerjakan segala pekerjaan, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan hasil informasi Anda gunakan biasa berkat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Oh, nomor saya lanjutnya. Ini di sini quick 63 nih. Tapi belum, ada berapa yang saya potong, jadi belum tentu 63. Jawabannya C dan D. Kita cek jawabannya. Jawabannya yang penting C. Pasti itu. Kalau ada sesuatu yang memiliki, ingat, yang bertanggung jawab adalah pimpinanmu. Jadi apapun, Anda harus melaporkan pada pimpinanmu kalau ada hal yang biar pimpinan yang mengerjakan, ya, atau yang memutuskan. Jadi keputusannya ada di bos, bukan di dirimu. Ya. Perusahaan mengalami kesulitan di bisnis keuangan saya. Jawabannya yang sangat malaikat adalah mencari tahu sumber permasalahan. Yang kepo ya. Yang kau sumber permasalahannya di mana?
Tapi kalau misalnya itu tidak ada, maka pilihan yang paling rasional yang D tidak ada, maka paling rasional yang kedua adalah bekerja seperti sedia kala. Kalau Anda bos, kalau tahu permasalahannya, boleh Anda akan mencari. Kenapa harus tahu permasalahannya itu? Dalam arti kalau seperti sedia kala, artinya Anda hanya bisa menjalankan saja pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya Anda mencari tahu masalah, berarti nanti Anda akan mencari jalan keluar. Itu lebih bagus analisanya. Tapi jadi kalau misalkan logikanya bahwa mencari masalah, sumber masalah nanti kemudian untuk dipecahkan, itu akan membuat perusahaan bagus, itu maka itu jawabannya yang paling bagus. Saya tugas pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat tamu pada saat ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera, maka saya, jadi jawabannya Anda tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan, ya, yang bertentangan dengan kebijakan umum yang selama ini dibawa oleh atasan. Jawabannya, yuk, jawabannya yang mana? B, coba lihat cek B. Tidak berani ngeputus. Ah, jangan. Anda kan ditugaskan. Kalau ditugaskan Anda harus C. Kalau ditugaskan Anda harus ngambil keputusan. Tapi tentunya keputusan tersebut tidak bertentangan dengan yang pernah dijalankan selama ini. Gitu aja. Jadi kalau Anda tugasan ya harus ngambil keputusan. Oh, selanjutnya. Anda merupakan sang manajer sebuah perusahaan beberapa bulan ini satu karyawan tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat tuh ya, buruk. Kemudian sudah perintah perusahaan telah memberikan beberapa kali, kesempatan beberapa kali. Jadi kalau ada yang bermasalah ya, kalau masih bisa dibina, bina oleh Anda. Kalau nggak bina, binasakan. Kan gitu kan. Dalam manajer kan, di manajemen gitu kan. Kalau bisa dibina, bina. Kalau nggak, binasakan. Nah, jawabannya adalah memberhentikannya dan memastikan semua keputusan terdokumentasi. Kenapa tidak C? Ya, apapun tindakan Anda harus terdokumentasi. Jangan sampai nanti dia mengadu PT UN aja. Nah, Anda harus terdokumentasi dong, harus lengkap. Jangan sampai ada celah bagi orang lain untuk menggugat Anda. Wah, ini tambah soal yang baru ya. Soal yang baru nih, nggak pakai warna-warna. Yuk, nomor 4 nih. Pada nomor berapa nih? Ini diacak nih, karena namanya juga. Nanti juga ada PR yang harus Anda kerjakan soal. Ada 20 ya sih sebenarnya. Dan itu merupakan, kalau nggak salah FR ya. Saya kumpul-kumpul hasil FR itu. Silakan nanti dikerjakan setelah selesai. Dan eh, kapan kita bahas ya? Gampang lah kita bahas. Ya, mudah-mudahan besok malam kita bisa melanjutkan soal yang 100. Nanti kalau enggak ya nanti kita cari lagi. Ya pasti karena besok saya bepergian. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya, mudah-mudahan masih bisa ngajar Anda. Walaupun sebenarnya Jumat, Sabtu, Minggu kan libur di jadwal itu. Tapi ya kita memanfaatkan waktu yang ada lah. Supaya Anda selesai tugas saya juga Anda paham. Jadi kita enak gitu ya. Saya sudah memberikan yang terbaik untuk Anda pun sama belajar sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ingat bahwa orang keluarga Anda itu sedang menunggu SK Anda, sedang menunggu NIP Anda, sedang menunggu bahwa Anda menjadi yang terbaik. Ingat, bukan untuk saya, tapi untuk keluar Anda dan keluarga kecil Anda. Anda harus bisa bangga, bikin bangga keluarga, bikin bangga semua orang yang mencintai Anda. Fokus belajar, korbankan waktu yang sebentar ini untuk masa depan yang bisa bertahun-tahun, mungkin bertahun-tahun. Puluhan tahun bisa jadi puluhan tahun juga. Dan itu adalah kesempatan. Nah, tahun depan itu tidak ada lagi yang namanya khusus honorer itu tidak ada. Yang ada adalah
Anda mau P3K harus bergulat dengan umum tahun depan sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Ya, jadi manfaatkan sekarang. Toh yang informasi yang saya dapatkan sesuai dengan usaha ASN sekarang yang sedang dibahas bahwa P3K juga dapat pensiun. Mudah-mudahan apa yang sedang dibahas oleh dia DPR itu benar sehingga Anda mendapatkan pensiun juga seperti layaknya ASN yang lain. Jadi fokus gunakan waktu yang sebentar ini tidak untuk hal-hal yang lain, korbankan waktu yang tinggal beberapa hari ini untuk mempersiapkan diri. Ya kalau nanti Anda mau healing, healing setelah Anda dinyatakan lulus. Mau kemana ya silakan. Ya, pengalaman saya dari Kemenang, dari Kemenkes itu gede banget gajinya. Jadi tiba-tiba jadi OKB itu, orang kaya baru ya. Oke, nggak apa-apa lah itu hak Anda. Anda mendapatkan uang itu uang Anda. Tapi yang pasti ada proud, ada kebanggaan, ada pride di sana. Oke, semangat ya, harus semangat. Baik, Anda seorang manajer bagi marketing sebuah perusahaan suatu hari ya saat sesuai pekerjaan dalam para karyawan baru di antara mereka yang menyatakan bahwa pekerjaan ini akan sangat melelahkan. Ia meminta untuk dipindah ke bagian lain, bukan marketing. Reaksi Anda adalah, ayo jawabannya. Jawaban Anda nomor 4 tuh. Nomor 4. Jawabannya adalah menolak. Nah, nggak boleh seorang orang sudah ditentukan tidak taat aturan. Ingat tadi Anda sebagai seorang karyawan itu yang dituntut adalah loyalitas. Tet. Nah, itu. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini ya, karena diacak soalnya saya buat. Anda menerima pesan singkat yang berkabar terkini kebijakan pemerintah yang negatif cenderung populis masa. Jawab Anda adalah, ini apa yang harus Anda lakukan? Jawabnya tentunya, alah ini mah udah. Ya, B. Selanjutnya, jika direktur perusahaan menargetkan tugas selesai pada tanggal 10 bulan ini, maka yang paling bagus yang mana? B atau A? B tentunya ya jawabannya. Menyelesaikan jadwal agar dapat dikoreksi kembali. Itu malaikat semua kan jawabannya. Jawaban yang paling benar gitu kan. Walaupun bukan kita gitu kan. Saya mepet-mepet biasanya. Jika Anda mendapatkan uang 100 juta rupiah dalam sebuah kuis, maka Anda gunakan untuk kasih orang lain nanti kita ngelamun lagi. Ya, jawabannya adalah wah, memang semuanya ini orang baik-baik semuanya ini. Baik-baik semuanya ini orang. Oke, nomor 12. Anda tidak setuju dengan pendapat pimpinan. Pada saat berlangsung sikap Anda adalah, oke, jawabannya jawabannya adalah meminta rekan lain untuk kok gitu ya? Kenapa meminta orang lain ya? Kalau saya sih sebenarnya ingin udah diam aja lah, nggak pusing amat. Mengutarakan pendapat yang berbeda jika diminta. Tapi ternyata katanya sih meminta rekan lain untuk menyampaikan pendapat saya. Nyari aman itu, nyari aman. Kalau nomor 12 saya ragu-ragu ya, nomor 12. Saya ragu-ragu. Oh, saya ragu-ragu nomor 12 tapi menurut saya ya ragu-ragu ya bisa aja D. Ya, oke, tidak fokus dengan kerja maksimal. Oke, nomor 13. Anda sudah 4 kali berpindah pekerjaan selama setahun ini. Tepatnya di mana berpindah ya, selama setahun.
Jawabannya apa nih? Kalau dibuat seperti ini, Anda orang loyal atau Anda orangnya hak saya, jadi jawabnya harus loyal. Harusnya nggak boleh. Turnover tinggi itu nggak boleh. Turnover tinggi itu justru kalau Anda keluar masuk itu nggak boleh. Itu artinya ada masalah. Kalau ada keluar sekali ya nggak masalah. Tapi kalau terus, nah, beri masalahnya di Anda, bukan di pekerjaan. Anda merupakan satu karyawan yang kena PHK bulan ini, sikap Anda adalah, nah ini udahlah, jangan curhat. Apa-apa curhat, apa curhatnya. Udah, bener ya. Anda baru saja dipindahkan ke pekerjaan unit yang pegawainya sering membolos saat sangat mengganggu jalan operasional kantor. Maka sebagai kepala unit, apa yang Anda lakukan? Ya, jawabannya adalah, gambar ini jawabannya adalah, cepet ya. Benar, 20 detik saya bilang juga. Apa yang Anda, ya Anda nggak usah pusing-pusing lah. Hal itu sangat mengganggu, udah sangat mengganggu. Kasih SP lah, kasih SP. Ngapain juga harus menasihati, nasihati agar sadar. Ini kapan sadarnya sementara gangguan sudah ada tuh, karena sangat mengganggu judulnya itu. Mampu membeda apresiasi teguran anggota. Nah, ini penjelasannya. Hari ini saya menyelihat tetangga saya menunggu bis. Ini sudah biasa lah soal kayak gini lah ya. Berarti mukul ini dengan saya untuk membantu memberi tempangan aja. Mukul ini ya. Ini kalau ini kendaraan bisa digunakan hilang. Ya kalau mengkoordinir kan, coba membantu tumpangan sama maksud saya itu satu. Tapi kalau mengkoordinir kalau levelnya ya, sosiokultur level 2 menyampaikan sisi perilaku keberagaman menghargai perbedaan. Ya, kalau logika sederhananya, kalau misalnya mengkoordinir, mengkoordinir sendiri ataupun memberi bantuan itu sendiri. Tapi kalau menggerakkan orang-orang itu lebih tinggi. Yo, ternyata soalnya sosiokultural. Suatu hari Anda sedang makan bicarakan beberapa kemudian seorang datang ke ladang. Ini sudahlah, ini sudah sering nanya ke orang tua memberikan. Nah, jawabannya apa? B. Ya, menampilkan sikap dan perilaku peduli nilai-nilai keberagaman menghargai perbedaan. B. Sisi kultural nih. Kalau di sisi kultural memberikan sisa makanan dan uang. Level 2. Nah, ketika menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara mengerahkan teman-teman untuk mencari dana, mencari sponsor, mendukung presiden data, mengajukan proposal ke sekolah, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Jawabannya, silakan teman-teman. Silahkan dijawab supaya kita sama-sama berpikir. Kenapa jawabannya itu? Jadi kita cari alasannya. Pada Ini harus sering ya, bekerja ini harus sering mengerjakan soal-soal seperti ini. Yang pertama soalnya biasanya panjang-panjang. Yang kedua soalnya kadang-kadang di luar prediksi BMKG gitu. Di di luar prediksi BMKG. Kadang soalnya. Lihat jawabannya. Mencari sponsor itu lebih baik dari mencari sponsor itu tidak lebih baik dari menggerakkan. Menggerakkan lebih bagus. Hmm. Tim, lihat ya. Menggerakkan itu tim. Paham ya teman-teman, di sosiokultura mau manajer ya kayak gitu juga.
menggerakkan orang satu orang itu nilainya lebih rendah, mengajak orang itu nilainya dua, menggerakkan orang nilainya tiga kan gitu. Silakan, Merini. Silakan. Oh, 23 banyak sekali. Oh, baterainya low. Nah, ini menunjukkan ambisi ya. Nah, ini entah perusahaan atau bekerja di udah semua kolega. Oh, ada beberapa buku ya. Di beberapa buku ada perbedaan. Ini nih soalnya ini nih. Di beberapa buku ada perbedaan. Nah ini. Ada jawaban sebuah buku yang menyatakan C. Ada juga yang B. Nah, kenapa kita lihat alasannya? Kalau saya sih cenderung ke B. Ke C. Saya cenderung ke C. Tapi ada buku juga yang mengatakan ya tidak hanya harus juara, tapi kan di sini ada perusahaan logis sederhananya, maka lebih cenderung ke kebersamaan tim. Jadi jawabannya C kalau saya gitu. Ini bonus nih buat Anda. Bener Anda itu salah kunci jawaban tuh. Tapi memang ada bukunya. Ada bukunya saya baca bukunya. Berbagai macam buku saya baca mendapatkan soal seperti itu. Silakan. Ini punya ada hal yang sifat rahasia Anda harus menyerahkan kepada bos. Ya, Om Bos, Om Bos, Om Bos, Bos C. Oke, 81 kode etik organisasi ya. Ada penjelasannya. Nanti materinya saya kasih ya ke Anda ya. Nanti pelajari, nanti kita bisa diskusi lagi kalau ada yang kurang. Silakan. Silakan nomor selanjutnya. B sesuai dengan prediksi. Ya, oke, sip. B, benar. Level 3. Nah, lihat. Memastikan anggota dipimpin bertindak sesuai dengan nilai norma. Bos, Anda jadi bos. Apabila Anda berada dalam kondisi dipaksa menerima suap, apa yang Anda akan lakukan? Dipaksa loh. Kalau nggak dipaksa, kalau nggak ini dibunuh. Kalau nggak dibunuh, wah itu bahaya itu. Mending inilah ya. Kondisi silahkan menerima segala melakukan mem- menolak jika jika apa sih menolak jika beruntuk paksaan tidak membahayakan kewajiban menolak
Aduh, apapun menolak. Eh, kalau Anda menerima, pada saat menerima datang tuh KPK. Saat menerima datang KPK. Operasi tanpa tangkap tangan. Wah, sudah. Itu. Operasi tampak tangan itu jelas. OTT itu. Kalau menerima OTT loh ya. Bahaya itu. Jangan dibiasakan. Jika atas Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Oke, silakan. Jangan sampai kena OTT itu. Repot dunia persilatan kalau kena OTT. Yes, jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak bisa kerja, ya sudah, tolak aja. Ya, ya jawabannya. Jika Anda memutuskan untuk merekrut seorang pegawai Anda, maka Anda akan merekrut orang yang apa ya, kalau Anda disuruh yang mana Anda pilih yang mana nih? Yang bekerja keras, kayak bekerja keras. Kayaknya berpengaruh. Kenapa berpendidikan tinggi? Pakai logika aja lah ya. Nah, orang yang berpendidikan tinggi harusnya memiliki kemampuan logika juga yang tinggi. Tapi kan tidak sejalan juga sih. Teori lah. Ya, teori nggak apa-apa. Debatable lah. Oh ini debat tebang. Berpengalaman bekerja keras. Ya. Orang tua saya sakit keras akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap Anda adalah berusaha memberikan pekerjaan. Nah, jawabannya adalah C. Ingat, tetap pekerjaan nomor utama. Nah, itu ya. C. Jawaban Anda apa jawaban Anda? Wih, mantap C. Nomor selanjutnya. Jauh ini nih yang saya ada soal yang tidak terlalu ini. Tidak saya suka nih soalnya. Karena tidak sesuai dengan budaya saya. Jawabannya. Nah, tapi ada buku yang mengatakan wajar. Ada yang mengatakan buku yang wajar. Ada. Ya. Tapi kalau misalkan yang E, itu bisa dikatakan. Kalau menyangka alasan menggunakan kata tersebut, kalau misalnya masuk di akal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, ya udah. Kan. Sebagai seorang ketua kelompok kerja baru, kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, Anda akan dengan memperlihatkan minat dan kompetensi setiap anggota. Hah? Jawabannya adalah E. Udah jelas ya. Sistem merit atau merit system judulnya itu ya. Sesuai dengan kompetensi seseorang. Udah jelas ini. Kerjaan itu harus menggunakan merit system. Jangan boleh kedekatan. Ya, kita tahu lah. Nggak harus bahasa, nggak harus bahasa yang lain. Terdapat imbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparat sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat efek gas. Menggunakan transportasi umum bepergian. Ya, gitu ya. Menggunakan transportasi umum. Transportasi umum. Terkait suatu kesanggupan melakukan hal tertentu pada umumnya, saya akan, yo, dalam waktu yang sama melakukan kegiatan, hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama, melakukan kegiatan sekedar. Jawabannya boleh menolak atau kalau saya menolak kegiatan sebelum tugas saya.
Kalau saya sih B ya. Kalau saya lebih cenderung ke B. Walaupun jawabannya bisa optionnya D. Kalau saya lebih cenderung ke B. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. Jadi kalau ya. Ya. Kemudian Anda ditugaskan di kepala daerah berbeda. Dan satu yang lain berlatar yang berbeda. Ini sudah jelas ini. Sudah jelas. Tidak boleh jadi hambatan. Kalau saya lebih cenderung ke D, berbaur agar perbedaan tidak masalah. D, saya lebih cenderung ke D. Walaupun ada mengatakan B, saya cenderung ke D, perbedaan tersebut. D, kalau saya D ambilnya. 58, ketika Anda masih sebelah ibu badan, nah, ini juga sama. Kita yang pergi. Nah, kalau Anda bisa ya Anda cuek aja. Tapi kalau enggak ya saya C. Kita nyari yang nyaman aja. Saya E, saya nyari yang nyaman aja ya. Walaupun kalau Anda kuatnya, cek aja silahkan. Baik, berapa benar teman-teman? Berapa benar Anda selesaikan malam ini? Silahkan. Dan itu nanti ada soal yang saya berikan untuk Anda. Nanti silahkan dikerjakan. Dan itu merupakan FR. Di grup ya, di grup FR tentunya. Kalau di grup ini adalah grup yang kalau di grup yang umum, ini adalah teman-teman dari umum ikut juga di sini. Tapi untuk mengganti yang sudah-sudah yang kena ada satu kali belum mengerjakan saya atau saya ada saluran sejaringannya bermasalah akibat hujan gede. Ini adalah utang balas utang ya. Tapi saya akan memberikan soal yang FR pada teman-teman di grup ya. Itu teman-teman. Terima kasih. Nanti rekamannya akan saya share di grup. Semua grup ini dapat karena ini adalah bagian dari balas utang ya, melunasi utang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.